Pentingnya mempelajari perjanjian lama, sekali lagi, karena perjanjian lama itu adalah kitabnya Yesus Kristus. Jadi jangan lupa ya, perjanjian lama itu juga lah kitabnya Yesus Kristus kok. Bukan hanya kitab perjanjian baru, ya. Nah, karena di dalam perjanjian lama saya sudah jelaskan tadi, Yesus juga memperkenalkan dirinya, bahkan membuktikan akan keberadaannya itu sudah pernah dicatat oleh Musa, kan udah saya jelaskan tadi, dan juga kitab para nabi-nabi dan juga dalam kitab Mazmur kan. Jadi jangan sampai orang berpikir, ya, kitabnya Yesus itu hanya perjanjian baru. Artinya apa? Firmannya Yesus itu hanya perjanjian baru. Salah. Firmannya Yesus, bisa, ya. Pak? Ya. Mau nanya sebentar, Pak? Boleh. Sebelum terlalu jauh. Ya, memang benar Bapak bilang bahwa di perjanjian lama juga ada keselamatan. Sudah mulai keselamatan. Tapi kita tidak boleh salah bahwa di perjanjian lama itu hanya bayang-bayang. Hanya bayang-bayang. Ini saya tekankan sekali lagi. Hanya bayang-bayang. Belum digenapi karena pekerjaan Tuhan Yesus belum selesai. Ya, itu yang saya mau katakan. Kalau saya salah, tolong saya dikoreksi, Pak. Ya, saya mau mengatakan begini. Awal berlakunya perjanjian baru itu kapan sih? Ini pertanyaannya. Kapan berlaku perjanjian baru? Apakah di Matius 1? Tidak juga. Oke, ya. Nah, ini jadi biar nyambung nih, Pak. Saya soalnya kalau dibikin begini bingung saya nih. Oke. Baik, begini. Ya. Selamat sore, Pak. Oh ya, sore ini, Pak. Putan, ini Pak siapa ya, Pak ya? Pak Minggu. Oh, Pak Minggus dari mana, Pak? Boleh sedikit perkenalkan diri dulu, Pak? Karena Bapak baru gabung ya, Pak ya? Ya, dari Surabaya, Pak. Oh, boleh. Maka. Silakan, Pak. Boleh perkenalkan diri dulu, Pak. Sebentar. Supaya teman-teman kita ini bisa kenal Bapak juga. Boleh, Pak? Ya, sebelumnya minta maaf karena ini saya menyambungkan laptop dengan kamera eksternal. Jadi terkadang itu tidak stabil jaringannya, membuat kabur. Ya, saya dari Surabaya, Pak. Guru di Surabaya. Menyambung apa yang ditanyakan oleh Pak. Suaranya kurang jelas, Pak. Oh, tes 1, 2, 3 bisa jelas, Pak? Ini Pak, memang sih agak bergema ya, agak bergema sih memang sih. Ya. Oh, tes 1, 2, 3. Ya. Coba. Ya, oke, ya, coba. Oke. Ya. Jadi menarik apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bolivar tadi, Pak Bolivar Supardi dari Bandung. Jadi sekalian saya ingin menanyakan itu terkait dengan poin A itu. Kalau Pak Bolivar tadi kan mengatakan bahwa PL itu masih menjadi bayangan dari keselamatan. Lalu sejak kapan sih perjanjian baru itu kemudian dipakai? Nah, saya tertarik dengan yang poin A itu. Oke, Pak, silakan, Pak. Perjanjian lama merupakan Alkitab. Ya, terminologi kata Alkitab di sini apakah kemudian sama dengan Alkitab yang kita pakai? Begitu kan? Sehingga ketika judul ini dipakai kan, saya berpikir loh, kalau orang membaca Alkitab itu kan bayangannya utuh gitu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Begitu ya. Setahu saya, makanya tadi mohon dikonfirmasi bahwa bukan Alkitab sebenarnya, tapi itu adalah kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, Mazmur gitu ya, yang belum dibukukan secara satu buku. Itu saja, Pak, supaya bisa siswa tidak salah
memahami. Terima kasih Pak Tony. Silakan Pak. Pak Minggus ya, tadi Pak ya. Ya Pak, ya Pak. Pak Minggus yang kirim di YouTube saya, di YouTube Pak ya. Yang mau bertanya ke saya di YouTube Pak ya. Oh iya, betul. Oke. Makasih Pak Minggus. Wah, Pak Minggus sudah nonton di YouTube saya. Terima kasih juga kalau Pak Minggus boleh mengikuti pelajaran kita hari ini. Makasih ya Pak ya. Baik. Nah begini. Yesus, saya jawab dulu pertanyaan Pak Surbakti tadi. Yesus, apakah memang Yesus itu ya bayangan, ya hanya bayangan dalam perjanjian lama, atau memang Yesus itu sudah bekerja ya secara real di dalam perjanjian lama? Begini, secara fisik loh ya, Allah itu baru turun ke dunia ini secara real, secara fisik, baru setelah Yesus. Dan itu dicatat baik-baik mulai dari perjanjian baru secara fisik. Tapi jangan lupa, keberadaan Yesus itu sudah ada secara roh ya, bukan secara fisik, bukan secara real. Keberadaan Yesus itu secara roh itu sudah ada di PL. Buktinya apa? Kejadian pasal 1 ayat 26 tentang awal mula penciptaan manusia. Di situ sudah jelas dikatakan baiklah kita. Kita itu siapa? Masuk di dalamnya Allah Bapa, masuk di dalamnya Allah Anak, Yesus, yang masih nyatu di dalam diri Allah Bapa, masuk di dalamnya Allah Roh Kudus, yang masih nyatu di dalam diri Allah Bapa. Itu sudah ada di perjanjian lama, menciptakan manusia itu. Bahkan kalau kita tarik lebih jauh, ya, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Bapak Ibu bisa lihat lagi nanti. Di sana jelas juga sebenarnya sudah dikatakan. Bagaimana roh Allah itu juga sudah ikut serta-merta menciptakan bumi dan segala isinya. Maka dikatakan dalam Kejadian pasal 1 roh Allah melayang-layang. Nah, lalu di ayat yang ke-26, pasal 1 ini pasti Kejadian pasal 1 26. Di sana lebih terlihat di sana tentang keberadaan atau kehadiran Yesus yang masih menyatu, yang masih dalam wujud roh di dalam diri Allah. Jadi yang dimaksud dengan Yesus itu Pak Sur, baru bayangan dalam perjanjian lama, itu maksudnya bayangan secara manusianya Pak. Secara realnya. Tapi kalau secara kuasa, Yesus itu sudah ada dan tuh serta-merta bekerja di dalam perjanjian lama. Maka kelanjutan pertanyaan Pak Surbakti, saya lanjutin kira-kira begini. Berarti, apakah Yesus juga turut serta-merta ya melakukan karya penyelamatan untuk orang-orang di dalam perjanjian lama? Iya. Tetapi masih di dalam konteks, masih di dalam koridor Allah Bapa. Maka untuk itulah kenapa Abraham berkata kepada Musa dan juga kepada bangsa Israel bahwa aku adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Yang dimaksud dengan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah bahwa Abraham dan Yakub memahami konsep Allah, mempercayai Allah yang menyatakan diri dalam 3 nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka waktu Musa menjelaskan itu kepada bangsa Israel, clearlah pikiran bangsa Israel bahwa rupanya Allah yang mengutus Musa ini Allah dari kakek nenek moyang kita, kata orang bangsa Israel kan kira-kira begitu.
Maka mulai dari situ bangsa Israel itu makin membuka diri untuk percaya kepada Allah yang disampaikan oleh Musa. Nah, tadi kita sudah lihat sebenarnya ya bahwa Yesus, bukti-bukti yang lain, Pak Sur, ya. Waktu Yesus dicobai 3 kali. Oke. Yesus waktu Yesus dicobai 3 kali kan secara fisik, Pak Sur, kita perjanjian baru kan belum terbentuk, Pak. Waktu Yesus dicobai 3 kali itu. Belum jadi perjanjian baru, belum ada itu. Waktu Yesus cobai. Tapi Yesus sudah bisa menghalau, menjawab, melawan iblis itu dengan memakai firman yang ada dalam perjanjian lama. Maka untuk itulah Yesus berkata, ada firman Tuhan yang berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi juga bisa hidup dari firman. Kenapa Yesus bisa tahu, bisa mempergunakan itu? Karena firman itu juga adalah berasal, bersumber dari Yesus. Yang dalam konteksnya waktu itu, dalam perjanjian lama, Yesus itu masih ada di dalam diri Allah Bapa dalam wujud roh. Itu. Jadi memang ada bentuk, ada kehadiran yang berbeda. Yesus di PL dan di PB. Kalau kehadiran Yesus di PL itu masih menyatu di dalam diri Allah Bapa yang berwujud roh, tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Barulah setelah di perjanjian baru, Allah mewujud nyatakan dirinya secara konkret, secara real, nyata. Melalui Yesus. Tetapi tidak berarti kemahakuasaan kehadiran Yesus itu baru ada di perjanjian baru. Enggak. Itu sudah ada di PL sebenarnya. Itu maka saya singgung tadi di ayat sebelumnya, ini loh buktinya. Yesus ini mengatakan, aku sudah ada loh. Aku sudah ada ya di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Contohnya dia sebutkan ya dalam kitab Taurat. Kitab Taurat yang dimaksud di situ adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Musa, Kejadian, Keluaran, Bilangan dan Ulangan kan. Bukan hukum Taurat, bukan. Ya sekaligus saya singgung dengan saya lupa lagi. Pak Minggus tadi ya, yang dari Surabaya. Oke, Pak. Betul, saya singgung sekaligus. Hubungannya dengan yang ditanyakan oleh Pak Minggus tadi. Kalau saya katakan dalam slide ini, bahwa perjanjian lama merupakan Alkitab Yesus. Benar, Pak. Bukan kitab. Alkitab Yesus memang. Alkitab Yesus kok. Perjanjian lama itu. Buktinya saya katakan tadi, dengan penjelasan di awal tadi, dan juga dengan referensi ayat yang tadi. Nah, supaya lebih masuk, Pak Minggus, boleh nggak Pak? Minta tolong dulu saya Pak. Dibacakan dulu nih. Dibacakan dulu Pak ya. Bilangan pasal 21, ini perjanjian lama. Bilangan pasal 21 Pak Minggus, Bilangan 21 ayat 4-9 Pak. Boleh Pak? Dibacakan buat kita sebentar. 4-9. Ya, mangga. Bilangan 21 ayat 4-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular kecil ke antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular pedung dan taruhlah itu pada setiap tiang, maka setiap orang yang terpaksa
jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipaku ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Baik. Nah, Pak Sur, sambil jangan langsung dilupakan dulu bilangan 21 ayat pasal 9 ya, sambil diingat lagi Bapak Ibu ya. Kita mau bandingkan ini dengan kitab Perjanjian Baru. Ya. Pak Sur boleh Pak? Yohanes 3 ayat 14. Yohanes ya. Berapa? Yohanes 3 ayat 14. Nanti akan saya ingatkan lagi kita nanti bilangan pasal 21 ayat pasal 9 ya, akan saya jelaskan nanti. Tapi supaya lebih lengkap dulu dibaca Pastor Bakti dulu Yohanes pasal 3 ya, 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Oke, baik. Coba kira-kira itu bicara tentang ke siapa itu Pak Sur? Ini ke orang yang di Perjanjian Baru ini mah. Oke, begini. Oke, baik. Baik, begini. Sebenarnya Yohanes pasal 3 14 itu berkorelasi kuat dengan bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Ya. Nah, tapi sebentar Pak. Saya sebenarnya tadi merujuknya bukan ke situ. Saya merujuk ke keselamatan. Awal berlakunya Perjanjian Baru. Oke. Ya. Ini jadi masalah besar ini, Pak. Ini sekarang sulang sengkarut semua ini pengertian. Jadi makanya saya rada ini di sini. Jadi awal berlakunya Perjanjian Baru itu sebenarnya yang mau saya katakan. Pastor lebih pertanyaan ke sana ya, Ya, jadi karena tadi Bapak ceritakan bangsa Israel yang berangkat dari Mesir ke tanah Kanaan tidak ada yang sampai. Ada dong. Ada. Nggak ada yang nyampe. Yang nyampe itu Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb itu mungkin lahir di jalan ataupun kalau dia berangkat dari sana dia masih kecil, Pak. Ya. Ini yang saya mau katakan. Jadi kalau hatinya belum diperbaharui, tidak mungkin dia diselamatkan. Yang bisa memperbaharui hanya salib Kristus. Itu yang saya mau katakan. Oke. Baik. Ya. Jadi kalau saya memang salah, tolong saya dikoreksi. Pengertian ini sekarang sulang sengkarut semua. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, baik, Pak Sur. Jadi ya, sebenarnya pertanyaan Pak Sur yang kedua itu saya akan masuk ke situ sebenarnya. Nah, tapi berarti Pak udah clear tadi, udah saya jelaskan tadi konsep yang tadi udah jelas Pak Sur ya. Kehadiran Yesus ya secara non fisik itu sudah jelas, itu sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Itu sudah jelas ya. Nah, lalu saya masuk. Sebenarnya saya masuk dulu ke Yohanes pasal 3 ayat 14 ini. Ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ya, ini sebenarnya bicara tentang Yesus ini. Yohanes pasal 3 ayat 14. Bicara tentang Yesus itu. Yang konkretnya Yesus itu kan mati di kayu salib kan? Konkretnya kan di situ. Ya. Tapi ya sebelum Yesus secara konkret mati di kayu salib, analoginya Pak Sur, gambarannya sudah dijelaskan dalam bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9 tadi. Gambaran kehadiran Yesus secara fisik loh ya. Itu sudah dijelaskan, sudah dibuatkan dalam Perjanjian Lama dalam bilangan pasal 21. Walaupun dia baru secara fisik itu baru hadir, baru nyata, baru lahir dalam Perjanjian Baru. Nah, yang mau saya katakan dalam konteks ini, bahwa memang Yesus itu turut serta-merta melakukan karya
penyelamatannya juga, melakukan karya keselamatannya juga bagi orang di PL. Cuman belum menonjolkan, belum tiba waktunya menonjolkan kehadiran Yesus. Melakukan penyelamatan itu dalam perjanjian lama. Belum memang. Itu baru terjadi di perjanjian baru. Tetapi karya penyelamatan di PL itu, Yesus sudah ikut serta-merta bekerja di dalam diri Allah Bapa yang masih berwujud roh itu. Pak Tony. Oke. Kalimat terakhir itu menimbulkan pertanyaan. Coba Pak, boleh Pak. Menimbulkan pertanyaan baru ketika Pak Tony mengatakan bahwa karya keselamatan Yesus itu tidak terlalu menonjol di PL karena Yesus masih menjadi satu dengan Allah Bapa dalam bentuk roh. Betul. Begitu ya? Ya, benar. Jadi ini maksudnya Pak Tony ini sebenarnya satu, lalu terjadi pemisahan dalam konteks PB, maka yang di sana ada dua, karena yang satu itu turun menjadi manusia, lalu mereka menjadi satu kembali di dalam masa ketika Yesus itu belum naik ke surga di situ, lalu setelah Roh Kudus turun di sana tinggal dua, karena Roh Kudus yang bekerja, atau itu pertama. Yang kedua, ketika Yesus mengalami kebangkitan itu, pertanyaan saya adalah, apakah itu adalah tubuh rohaninya ketika dia naik dengan tubuh itu? Dengan kata lain, apakah di perjanjian lama sebenarnya itulah tubuhnya itu? Hanya tidak ditonjolkan di dalam perjanjian lama itu. Jadi apakah sejak awal Yesus itu memiliki tubuh yang sama dengan tubuh yang dibawa ketika dia naik ke surga, atau merujuk kepada apa yang dikatakan Pak Tony tadi, itu menjadi satu dengan Allah Bapa, lalu mendapatkan tubuh badani, tubuh jasmanianya, dan ketika dia naik ke surga itu tubuh jasmania itu dipertahankan, yang adalah tubuh yang berbeda dengan perjanjian lama dalam konsepnya yang dikatakan Pak Tony tadi, menjadi satu dengan Allah Bapa. Artinya bahwa Yesus menjadi satu itu berarti Allah Bapa itu sama dengan Allah Putra, ataukah keduanya adalah pribadi yang berbeda? Demikian Pak Tony. Baik. Terima kasih Pak Ninggus. Walaupun suara Bapak di saya bergema ya Pak ya. Baik. Suara saya jelas ya Pak Minggus ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Ya, saya akan musik yang keras ya Pak. Oke, baik. Nah, begini. Sebenarnya dengan saya katakan tadi bahwa Yesus itu memang secara badani ya, itu baru terlihat jelas di dalam perjanjian baru. Tetapi secara roh dia masih dalam wujud roh, dia sudah ada di PL bersama dan di dalam diri Allah Bapa. Dan sekaligus juga bersama di dalam diri Allah Roh Kudus. Itu sudah ada di perjanjian lama. Maka saya katakan tadi, karya penyelamatan untuk orang Israel itu bukan hanya Allah Bapa, tapi Allah Roh Kudus, Allah Yesus juga sudah ada di sana. Tetapi wujudnya Yesus masih dalam wujud roh. Itulah yang dipahami oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Maka dia mengatakan kepada Musa, ya. Maka Tuhan katakan kepada Musa waktu Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan siapakah engkau? Namamu siapa?
Tuhan bilang, aku adalah aku. Masih bingung Musa. Lalu Musa bertanya, Tuhan, supaya saya makin jelas, supaya saya makin mudah menjelaskan kepada umatmu, sebutkan dong namamu. Maka Tuhan bilang, aku adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang mana Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah Allah yang mereka percayai, itu adalah Allah yang memperkenalkan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dalam sebagai nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu dari perspektif nama. Dan dari 3 perspektif nama ini juga, Allah juga melakukan tugas dan fungsinya dengan 3 cara yang berbeda. Bapa punya tugas sendiri, Anak Yesus punya tugas sendiri, Roh Kudus juga punya tugas sendiri. Tetapi dalam konteks PL, sekali lagi Bapak Ibu, ini mereka berkolaborasi melakukan penyelamatan bagi manusia. Barulah setelah di perjanjian baru terlihat secara parsial bagaimana Allah Anak Yesus melakukan misi keselamatannya, dan juga bagaimana Allah Roh Kudus untuk menyadarkan orang bertobat kepada Yesus. Itu baru kelihatan memang di dalam perjanjian baru. Mengapa itu baru terjadi di perjanjian baru? Karena Tuhan yang lebih tahu dong. Sudah pasti begini Bapak Ibu. Adanya pembagian job desk dan tugas Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam perjanjian baru. Pasti tujuan Tuhan supaya makin lebih bisa efektif dia mendekatkan diri dan juga membawa lebih banyak lagi manusia itu bertobat kepada Tuhan. Jadi dalam konteks itu, saya justru tidak memisahkan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam konteks perjanjian baru. Dan juga dalam konteks perjanjian lama dan juga dalam konteks dalam perjanjian baru. Allah yang sama di PL, Allah yang sama juga bekerja dalam perjanjian baru. Cuman cara kerjanya, ini saya jelaskan dari Pak Magus di awal perkuliahan. Cara kerjanya, Allah di PL dengan PB, memang ada perbedaan. Salah satu bentuk perbedaannya itu adalah, itu tadi. Kalau di PL, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, mereka masih berkolaborasi sama-sama melakukan tugas misi penyelamatan bagi manusia. Sedangkan di perjanjian baru, mulai ada cara kerja yang berbeda, di mana Allah Anak harus lahir ke dunia ini untuk mati dan bangkit, di mana Allah Roh Kudus menyadarkan orang. Kan kira-kira begitu. Nah sekaligus, bagaimana dengan tubuh Yesus? Apakah tubuh Yesus yang sudah dikubur itu, tubuh itu juga yang terangkat ke surga? Iya Pak. Maka waktu Maria dan para serdadu itu masuk ke dalam lubang kubur itu, kan mereka tidak menemukan jasad Yesus, tubuh Yesus, selain daripada kain kafan. Ini membuktikan bahwa tubuh Yesus yang terangkat ke surga itu adalah tubuh yang sama yang telah dimasukkan ke dalam gua itu. Hal yang sama juga Pak Magus nanti. Waktu Yesus datang kedua kali ke dunia ini, Pak, juga memakai tubuh yang sama. Karena kan tubuh Yesus itu beda dengan tubuh kita. Kalau kita ini kan 100% tubuh manusiawi. Kita ini. Tapi tubuh Yesus itu adalah tubuh yang diliputi, yang dikuasai oleh Allah. Untuk itulah waktu Yesus ada di dunia, dia tidak bisa terlibat, tidak bisa terkontaminasi dengan dosa. Karena ada di dalam tubuhnya dia kuasa Allah 100%. Maka untuk itulah, Yesus itu 100% Allah, tapi juga dia 100% manusia. Itulah yang menyebabkan kemanusiaan Yesus itu memang amat dan sangat istimewa dibanding kemanusiawian kita. Itu dulu jawaban saya untuk Pak Pak Magus tadi ya. Nah, untuk Pak Surbakti, Pak, kenapa tadi Pak Sur, saya akan jawab dulu yang pertama, supaya clear dulu Pak Sur maksud saya. Maka harus saya jelaskan dulu, karena saya takut, saya langsung potong ke pertanyaan Bapak, padahal sebenarnya ada masuk Bapak di belakang gitu, jadi supaya clear itu. Oke, gini Pak. Apakah perjanjian baru itu berlakunya? Gitu ya, baru dimulai dari waktu perjanjian baru itu ada, atau dari Matius tadi. Jangan lupa,
Sebenarnya Pak Sur, ini di topik kedua, Pak. Pak Sur, nanti saya jawab ya, Pak ya. Tapi ingatin saya. Nanti saya ingatin. Ya, saya di topik kedua itu. Ya. Baik. Nanti saya jawab Pak Sur ya. Nanti akan saya jawab ya. Karena nanti kalau langsung saya jawab sekarang, nanti sesi kedua kita nanti jadi buyar, Pak. Begitu ya. Oke, saya akan jawab. Tapi intinya begini. Di Perjanjian Lama, waktu Tuhan menyampaikan firman-Nya, itu tidak hanya sekedar Allah Bapa yang menyampaikan firman-Nya, tapi juga Allah Yesus ikut menyampaikan firman-Nya. Karena mereka kan satu paket. Allah Roh Kudus juga menyampaikan firman. Jadi sebenarnya begini, memang di dalam Perjanjian Baru ya, itu lebih detail dijelaskan bagaimana Tuhan melalui Roh Kudus mengotak hati, membolak-balik hati orang. Itu bisa Pak Subhan tadi, untuk bertobat. Betul gitu ya. Tapi begini, ini bicara masalah cara kerja Allah yang berbeda. Jangan sampai salah. Di Perjanjian Lama juga, ya Allah juga kan, karena di dalam Perjanjian Lama saya katakan tadi kan berkolaborasi Allah Roh Kudus kan Pak Sur. Gitu ya. Di dalam Perjanjian Lama juga Allah Roh Kudus, Pak Sur, itu membolak-balikan hati orang juga, Pak. Jangan lupa itu. Ya, cuman tidak ditonjolkan lebih detail, ya, seperti di Perjanjian Baru bagaimana Roh Kudus membolak-balikan hati orang. Kan gitu. Makanya memang begini. Perjanjian Lama itu kan ibarat semacam gambaran umum bagaimana Allah bekerja, gambaran umum. Kan gitu. Maka memang kita tidak boleh hanya berhenti memahami Perjanjian Lama kan. Perjanjian Lama itu kan menjelaskan gambaran umum, gambaran menyeluruh bagaimana Allah melakukan pekerjaannya di dalam keberadaan mereka sebagai Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu di Perjanjian Lama. Maka untuk itulah memang tidak terlalu detail dijelaskan dalam Perjanjian Lama bagaimana Roh Kudus berperan secara parsial di luar Allah Bapa, Allah Anak ya. Di dalam Perjanjian Lama kan tidak terlalu disinggung. Tapi Roh Kudus juga sudah bekerja membolak-balikan hati orang di zaman Perjanjian Lama. Jangan lupa itu ya. Nah, barulah memang di Perjanjian Baru lebih detail, lebih spesifik dijelaskan bagaimana apa peran Roh Kudus, pekerjaan dan tugasnya, apa peran dan tugas daripada Yesus, dan di mana peran dan fungsi daripada Allah Bapa. Itu kan baru di Perjanjian Baru. Tapi jangan sampai kita berpikir Roh Kudus itu baru bekerja di Perjanjian Baru. Enggak. Maka saya sudah katakan tadi, penciptaan manusia aja Roh Kudus juga ikut kok. Penciptaan bumi dan langit segala isinya juga Roh Kudus ikut kok. Nah, maka kita memang tidak hanya mendalami Perjanjian Lama, Bapak Ibu, kan gitu. Nah, hari ini kita mendalami Perjanjian Lama memang. Tapi kan nanti kita akan sampai kok kepada Perjanjian Baru. Nah, saya akan nanti lanjutkan lagi Pak Sur itu, karena ayat-ayatnya saya nanti akan tunjukin ke Pak Sur untuk itu. Nah, sebentar Pak, sedikit lagi Pak. Memang benar, Roh Kudus juga ada di Perjanjian Lama. Ya. Coba kita lihat Saul. Tapi dia bisa ditarik kembali, Pak. Begitu tugasnya selesai, atau enggak diinikan, dia ditarik kembali. Beda dengan Roh Kudus di Perjanjian Baru. Apa pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga? Kepada murid-murid. Ya Pak Sur? Ya. Ada pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Kepada murid-murid. Tunggu di Yerusalem. Ya. Ada yang mesti ditunggu. Jadi mereka tidak langsung disuruh melayani, tidak. Ini maksud saya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apakah Roh Kudus yang ada pada mereka itu masih bisa diambil? Tidak. Ini bedanya. Oke, Pastor gini dulu, yang dimaksud oleh Pastor tadi Roh Kudus bisa diambil dari diri Saul, maksudnya gimana tuh? Kan dari diri Saul akhirnya diambil Roh Kudusnya, tidak ada lagi. Sehingga terjadi sesuatu yang ini, kan gitu. Roh Tuhan diambil dari
Saul. Itu ada itu, Pak. Saya lupa ayatnya itu. Rohku Tapi tidak lagi ada di dalam diri Saul. Itu. Ya. Artinya saya mau mengatakan begini, di perjanjian lama, pada saat-saat tertentu, kalau ada tugas penting, itu memang diberikan roh Tuhan kepada mereka. Tapi sudah selesai, mereka ditarik kembali. Tidak seperti yang di perjanjian baru. Perjanjian baru apa? Terjadi baptis Roh Kudus. Ini beda ini, Pak. Ini cuma sekali seumur hidup. Tidak pernah lagi ada. Itu saya mau mengatakan itu. Jadi itu yang sebenarnya saya mau katakan. Memang kalau dilihat Tuhan Yesus juga ada, kan Yohanes 1 itu mengatakan pada mulanya adalah firman, katanya. Ya, betul. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu apa maksudnya? Itu kan Tuhan Yesus. Itu merujuk jauh ke kekekalan itu. Nah, tapi bukan itu intinya. Dia datang ke dunia ini punya tugas khusus. Kalau itu belum selesai, apakah manusia yang pertama itu, keturunan yang pertama itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Itu yang saya mau katakan. Dengan kekuatan manusia tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu yang saya mau katakan. Jadi tanpa bantuan daripada Roh Kudus, tidak ada manusia yang selamat. Makanya Tuhan Yesus harus disalibkan, kan begitu. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, makasih Pak Sur. Jadi begini. Yang pertama yang mau saya jelaskan dulu, bahwa yang berbeda itu adalah cara kerja Allah dalam menyelamatkan orang di PL dan PB memang berbeda. Caranya yang berbeda ya. Tetapi pribadi yang menyelamatkan tetap sama. Yaitu siapa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu juga yang sama menyelamatkan orang di PL dan juga orang di PB. Oke. Yang kedua, terjadi cara yang kedua yang berbeda itu, yang menjadi membedakan itu adalah setelah perjanjian baru. Di mana di dalam perjanjian baru itu bukan lagi secara kolaboratif Allah Bapa Anak melakukan pekerjaan penyelamatan itu, tapi sudah mulai ada pendelegasian tugas khusus. Yesus dikasih tugas untuk mati di kayu salib. Roh Kudus secara lebih spesifik ya mengubahkan hati orang, menyadarkan orang, dan berikan juga membimbing orang. Nah, jadi dengan demikian kesimpulan kita bahwa sebenarnya Yesus Roh Kudus itu sudah ada dan ikut serta-merta melakukan karya penyelamatan di dalam perjanjian lama. Tetapi di dalam peran secara kolaboratif dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Saya masuk kepada pertanyaannya yang dikatakan oleh Pastor Bakti tadi. Salomo, waktu dia jatuh dalam dosa, itu memang Tuhan bilang, Rohku tidak lagi tinggal di dalam kamu. Daud, hal yang sama juga, waktu dia melakukan dosa, mengambil istri Uria, lagi-lagi Tuhan katakan hal yang sama. Apa yang bisa kita belajar dari situ? Tuhan katakan Rohku tidak lagi tinggal di dalam kamu. Artinya apa? Berarti Salomo dan Daud sebelumnya juga pernah didiami, dihinggapi, dan dikuasai oleh Roh Allah. Itu satu. Karena ada perkataan Tuhan berikutnya, Rohku tidak lagi ada di dalam diri kamu, kan gitu. Berarti Tuhan mengakui, Tuhan sadar bahwa Roh Allah juga pernah ada dalam diri Daud dan juga dalam diri Salomo. Itu adalah merupakan sebuah contoh bahwa Roh Kudus itu, juga sama Yesus itu juga melakukan pekerjaan bersama-sama di dalam penyelamatan manusia, di dalam memimpin manusia dalam perjanjian lama. Tapi memang begini, tidak kepada semua manusia, kecuali mereka yang sungguh-sungguh bertobat. Nah, jangan lupa juga, Roh Allah tidak lagi tinggal diam di dalam diri Salomo dan Daud dan lain sebagainya itu. Itu kan pada waktu mereka jatuh dalam dosa. Tapi setelah Daud dan Salomo menyadari kesalahannya, jangan lupa Pastor,
Kan kembali roh Allah memimpin dia, menguasai dia. Maka ada orang mengatakan begini, Daud dan Salomo itu nggak masuk surga, masuk neraka katanya. Ini kesalahan besar itu. Memang Salomo dan Daud pernah jatuh dalam dosa. Waktu apa? Mereka tidak lagi dipimpin dan dikuasai oleh roh Allah. Tapi waktu Daud, kan ada banyak kata-kata penyesalan Salomo dan Daud di dalam kitab-kitab yang mereka tulis kan. Kata-kata penyesalan itu tidak lain dan tidak bukan adalah bagian daripada apa? Kesungguhan mereka untuk mau hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus dalam konteks bahasa Perjanjian Baru, Pak Sur itu. Maka kembalilah roh Allah kembali menguasai hati dan pikiran mereka. Jadi di Perjanjian Baru, ya, apakah semua orang yang ada di Perjanjian Baru atau di zaman sekarang langsung otomatis dikuasai oleh roh Allah? Belum tentu, Pak. Satu, kalau orang itu belum bertobat, sungguh-sungguh. Satu ya, Pak. Orang itu belum tentu langsung dikuasai oleh Roh Kudus kalau dia belum sungguh-sungguh bertobat. Satu. Yang kedua, apakah orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, yang sudah sempat dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus pada waktu dia bertobat kepada Yesus, selalu konsisten dia setiap waktu, setiap hari, hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus? Enggak juga. Maka untuk itu kan kita sudah belajar tentang bagaimana pentingnya hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya sudah jelaskan. Ya, bahwa orang yang sudah bertobat sekalipun terima Yesus, ya, bisa saja orang ini tidak selalu hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus pada waktu dia jatuh dalam dosa. Posisi itulah yang dialami, posisi itulah yang terjadi dalam diri Daud dan Salomo sebenarnya. Cuman konsep istilah hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu, Pak Sur, kan gitu. Itu belum tidak sevulgar, tidak sejelas, tidak sedetail di dalam konsep Perjanjian Baru, Pak. Tetapi sebenarnya esensinya sudah ada dalam Perjanjian Lama. Tapi penegasannya, penjelasannya lebih spesifik, lebih detail baru di Perjanjian Baru. Memang itu baru dijelaskan lebih detail dalam Perjanjian Baru. Karena kenapa? Karena Perjanjian Lama itu hanya semacam ya pemberitahuan secara umum bagaimana Allah bekerja. Sedangkan Perjanjian Baru bicara lebih pemberitahuan secara real, secara detail, secara konkret Allah melakukan pekerjaannya lewat Allah Bapa, lewat Allah Anak, dan juga lewat Allah Roh. Pak, ya, di sini kita berbeda, Pak. Sorry nih, Pak. Ya, kalau di dalam Perjanjian Baru, kalau Roh Kudus sudah turun, itu tidak mungkin lagi ditarik. Dan mereka kalau memang benar-benar diperbaharui oleh Roh Kudus, tidak mungkin lagi berdosa. Itu yang saya mau katakan. Itu bedanya dengan Perjanjian Lama. Ini bukan saya yang mengatakan Alkitab. Coba Pak, ayatnya di mana kira-kira? Coba. Ayatnya sih saya kalau coba sebut kalimatnya aja. Coba sebut kalimatnya aja. Coba sebut kalimatnya aja. Supaya saya bantu Pak Sur menjelaskan nanti apa maksud ayatnya. Coba. Kira-kira kalimatnya apa? Coba. Coba. Jadi saya mau mengatakan begini. Saya mulai dari contoh aja dulu, Pak. Petrus. Sebelum Tuhan naik ke sorga, ya, dia sudah berbohong 3 kali. Oke, betul. Ya. Ya, itu kan artinya masih manusia lama. Oke. Tapi begitu kita lihat di Kisah Para Rasul 2, apa yang terjadi? Dia dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Sudah 12 murid Tuhan Yesus, hanya satu yang enggak diberi Roh Kudus. Itulah Judas. Oke, terus? Nah, jadi semua murid Tuhan Yesus itu pasti diselamatkan. Tidak ada yang ini, kecuali Judas. Judas memang sebelumnya sudah dikatakan oleh Tuhan bahwa dia bukan dari kita. Gitu. Nah, lalu selanjutnya begini, Pak. Perjanjian Lama itu akibat dosa manusia pertama itu,
Ya. Di situ dosa sudah menguasai. Jadi makanya Tuhan sering murka dan sangat kejam di situ karena dia marah terhadap dosa. Tapi setelah Tuhan Yesus disalib dan naik ke sorga, dosa itu sudah tidak ada masalah sebenarnya. Sudah tidak berkuasa di dunia ini. Kita cuma dibohongin aja semua itu. Dosa itu sudah kalah. Yang jadi masalah penting sebenarnya, pikiran lama kita itu belum dibersihkan. Masih nempel yang lama itu yang belum dibersihkan. Makanya seringlah baca firman Tuhan supaya itu terjadi pembaharuan di sana. Itu sebenarnya jadi masalah. Jadi sudah tidak ada masalah dosa bagi orang-orang yang sudah dipilih itu. Ya. Karena hati mereka itu sudah dibersihkan. Hati yang baru. Itu janji kepada bangsa Israel. Yeskiel. Saya lupa Yeskiel berapa. Kalau nggak 36, 38 itu. Akan berikan hati yang baru. Nih. Ya. Kalau hati itu sumber segala sesuatu, Pak. Apapun terjadi pasti dari hati. Jadi kalau itu sudah baru, sudah dikendalikan oleh Roh Kudus, tidak mungkin lagi berdosa. Itu maksud saya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi begini, Pak Astur. Waktu orang bertobat tidak memang secara pribadi. Waktu orang itu sungguh-sungguh bertobat tidak memang secara pribadi. Di waktu yang bersamaan, detik yang sama, dia mendapatkan Roh Kudus di hatinya. Ini yang sungguh-sungguh bertobat loh, Pak, ya. Itu jelas sudah kita bahas ayatnya dalam kitab Efesus, dalam surat Efesus. Tetapi dalam perjalanan hidup ini, orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh terima Yesus tadi, yang sekaligus juga sudah memiliki Roh Kudus di dalam hatinya. Orangnya loh, Pak, ya, orangnya ya, bukan Roh Kudusnya. Orangnya. Itu belum tentu selalu mau membiarkan hati dan pikirannya dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Orangnya. Kalau Roh Kudusnya nggak pernah keluar, Roh Kudusnya tidak pernah meninggalkan kita, enggak. Tapi kitanya tidak kita izinkan Roh Kudus itu menguasai hati kita. Pastor masih ingat tentang lingkaran itu ya? Ya. Lingkaran itu tuh. Ya. Waktu orang bertobat tidak secara pribadi, saya gambarkan dalam lingkaran itu. Salib itu ada di atas, di dalam hatinya. Gambaran dari Roh Kudus. Itu waktu orang itu bertobat. Jadi dia menerima Yesus sekaligus juga dia menerima Roh Kudus. Oke. Tapi dalam perjalanannya, taruhlah misalkan orang itu jatuh dalam dosa. Padahal itu sudah bertobat nih. Padahal sudah ada Roh Kudus dalam hatinya. Orang itu jatuh dalam dosa. Mengapa? Karena orang itu tidak membiarkan Roh Kudus terus-menerus menguasai hatinya. Maka dia jatuh dalam dosa. Roh Kudusnya tidak meninggalkan dia. Roh Kudusnya tidak hengkang kaki dari hati orang yang bertobat ini. Tapi orangnya lebih menuruti keinginan daging daripada menuruti keinginan Roh Kudus yang ada dalam hidupnya. Terbukti dari mana? Yang berkuasa di hatinya itu adalah kedagingannya, dan Roh Kudus tidak berkuasa di dalam hatinya walaupun masih tinggal dalam dirinya. Itu masih bisa terjadi di dalam diri orang yang sudah bertobat. Maka untuk itulah Rasul Paulus berkata di dalam Galatia pasal 5 ayat 16-17 sampai dengan ayat 19. Hendaklah engkau dipimpin oleh Roh Allah. Maksud Paulus di situ, jangan hanya cukup engkau dipimpin oleh Roh Allah pada waktu engkau sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Tapi setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Biarkanlah hatimu itu dipimpin terus-menerus oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Jadi kesimpulannya apa? Orang yang sudah pernah bertobat terima Yesus dan orang yang telah pernah mendapatkan Roh Kudus dalam hatinya waktu bertobat. Orangnya loh ya, masih bisa berpotensi kalau dia jatuh dalam dosa. Karena dia tidak peka, karena dia tidak taat sama Roh Kudus.
Pengalaman itu juga yang sebenarnya dialami oleh Rasul Paulus, maka Rasul Paulus berkata, hendaklah engkau terus-menerus hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Allah. Kasus yang sama juga yang dialami oleh Salomo dan Daud. Waktu mereka, sebenarnya dalam diri mereka itu awalnya sudah ada Roh Kudus. Tapi waktu mereka jatuh dalam dosa, ya sudah barang tentulah. Waktu mereka detik jatuh dalam dosa kan tidak lagi mereka hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka disitulah keluar pernyataan Tuhan yang mengatakan, Rohku tidak lagi di dalam kamu. Artinya apa? Roh Allah tidak lagi memimpin dan menguasai hati dan pikiran Salomo dan Daud pada detik dia jatuh dalam dosa. Kecuali pada waktu Salomo kembali kepada Tuhan. Ini Pak, saya udah dapat ayatnya Pak. Boleh, boleh. Nah, kita buka Filipi 1 ayat 5. Ya. Filipi 1 ayat 5. Saya baca ya. Boleh, boleh. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari yang pertama sampai sekarang ini. Ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Betul. Ini ayat pegangan saya. Oke, benar Pak. Nah, udah. Ya. Saya mau katakan begini Pak. Ya. Mana ini lebih duluan? Bertobatkah atau Roh Kudus? Karena tanpa diperbaiki oleh Roh Kudus, manusia itu tidak mungkin bertobat. Hati manusia itu harus diperbaiki dulu menjadi hati yang baru, baru mereka bisa bertobat, baru mereka bisa mengenal Tuhan. Itu yang saya mau katakan. Ya. Jadi awalnya itu pasti Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, tanpa mereka mempunyai hati yang baru. Nah, tanpa mereka mempunyai hati yang baru, tidak mungkin mereka bertobat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, begitu mereka dikasih seperti murid Tuhan Yesus itu, dikasih diberi Roh Kudus, diperbaiki oleh Roh Kudus, atau diperbaharui, atau dihidupkan kembali oleh Roh Kudus, atau dibangkitkan kembali Roh Kudus. Dalam perjalanan mereka itu, ya mereka masih sering mengalami kesalahan. Ini sama dengan tadinya mereka pakai mobil lama, tiba-tiba diganti mobil baru. Mobil baru itu matic. Mobil lama itu manual. Jelas pasti salah terus, Pak. Ini seumur hidup. Seumur hidup. Mereka pasti salah terus. Tapi akhirnya kan makin diperbaiki, makin diperbaiki. Itu yang saya mau katakan. Jadi enggak mereka yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu enggak mungkin lagi untuk tidak diselamatkan, tapi diperbaiki, ya, diproses. Itu yang saya mau katakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, pekerjaan Roh Kudus itu Pak Sur dibagi dalam beberapa hal. Satu, ini kita bicara dalam konteks untuk penyelamatan ya. Pekerjaan awal daripada Roh Kudus adalah menyadarkan orang akan dosanya. Itu pekerjaan ini dalam konteks penyelamatan, pengakuan dosa. Pekerjaan Roh Kuduslah yang menyadarkan orang itu bahwa memang dia orang berdosa. Oke. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus jugalah yang mendorong orang itu untuk bertobat. Bahwa Yesus mati dan bangkit untuk mengampuni dosa orang itu. Oke. Lalu setelah itu, orang itu beriman kepada Kristus. Setelah orang itu beriman kepada Kristus, lalu pekerjaan Roh Kudus selanjutnya adalah
memimpin dan menguasai. Berarti Roh Kudus yang bekerja dari ayat. Ya, memimpin dan menguasai hati dan pikiran orang yang sudah bertobat tadi. Tetapi orangnya, manusianya, Pak Sur, tidak selalu mau, Pak. Kita ini tidak selalu mau. Kitanya, maksud saya loh ya, kitanya ya. Tidak selalu mau kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Allah, itu masalahnya. Maka untuk itulah orang itu bisa jatuh dalam dosa seperti Salomo dan Daud itu. Sebenarnya itu juga pernah dialami oleh Rasul Paulus kok. Maka dia berkata, hendaklah engkau penuh dengan roh. Karena Rasul Paulus itu juga menyadari, ya ada kalanya dia tidak selalu tidak selalu membiarkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran. Maka dia berangkat dari pengalaman hidupnya. Dia menseringkan dan mengingatkan supaya tidak terjadi lagi seperti apa yang saya alami dalam hidup ini. Karena harus terus hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Allah ya. Itu maksudnya, Pak Sur. Jadi kalau di Roh Kudusnya nggak ada masalah, Pak. Di orangnya. Di manusianya. Itu pekerjaan Roh Kudus sebelum seseorang bertobat kepada Yesus dan setelah dia pasti sudah bertobat kepada Kristus. Pekerjaan apa lagi? Menuntun orang itu untuk bertumbuh dan berubah di dalam Kristus. Itu. Jadi persoalan di orangnya. Maka kenapa materi kita bahas kemarin itu pentingnya hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena banyak orang berpikir, kalau aku sudah bertobat ke Yesus secara pribadi, kan dalam hatiku sudah ada Roh Kudus. Udah selesai lah sudah. Ya enggak dong. Yang selesai itu adalah pengampunan dosa, hidup yang kekal. Yang udah selesai itu yang ketika apa? Ada Roh Kudus dari kita. Tapi kan tiap-tiap hari ada bagian kita yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup itu, di samping ada bagian Roh Kudus yang pasti dia akan lakukan. Memimpin dan mengarahkan kita. Itu bagian Roh Kudus. Tapi bagian kita ada. Apa itu? Mau nggak kita berikan hati kita dipimpin dan diarahkan oleh Roh Kudus itu sendiri? Hal berikutnya begini, Pak Sur. Betul, Yesus sudah mati di kayu salib. Oke. Kematian Yesus itu berlaku bagi semua orang di dunia ini, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun keyakinannya, apapun denominasi dan gereja. Tapi harus saya ingatkan, tawaran Yesus, pengorbanan Yesus itu kan tidak serta-merta diyakini, dipercayai oleh semua orang, Pak Sur. Kan nggak semua orang. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mau bertobat kepada dia, kepada Yesus yang telah mati dan bangkit untuk campuran dosa. Ya berlakulah bagi dia pengampunan dosa itu kan. Yang diberikan Yesus. Tapi kalau orang itu tidak mau mempercayai dan bertobat bahwa Yesus mati dan mati untuk dosanya, ya nggak berlaku lah, Pak. Yang sampai salah itu. Kau bicara tentang orang Mesir, lagi coba matanya masih bingung. Orang Mesir itu kan golongan dari mana? Gimana Bu Sarlota? Ada yang mau disampaikan Bu Sarlota? Halo Bu Sarlota, mungkin ada yang mau disampaikan Bu Sarlota. Saya coba tanya dulu sebentar Bapak Ibu ya. Nah, saya kira sampai di situ aja dulu Pak Surya, supaya ini ya. Supaya ini kita teruskan dulu materi kita. Tapi begini Pak Sur, saya akan tetap singgung nanti bagian-bagian yang ditanyakan oleh Pak Sur tadi. Ya Pak Sur ya. Oke, nah jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa Yesus itu mendasari setiap pengajarannya dalam perjanjian baru. Itu tidak pernah terlepas dari perjanjian lama. Jangan lupa itu. Ya. Perkataan-perkataan Yesus dalam perjanjian baru itu juga banyak yang dia bawa, dia ambil dari perjanjian lama. Membuktikan bahwa Yesus ya hadir di dalam perjanjian lama secara roh, menyatu dalam diri Allah Bapa kan gitu dan Roh Kudus. Yang kedua, membuktikan bahwa Yesus itu tidak menganggap bahwa ya hanya perjanjian baru yang menjadi firman Tuhan. Enggak. Nah, nanti Bapak Ibu saudara baca dalam Matius, ayat-ayat yang sudah ada di sini ya. Matius pasal 5 ayat 17,
Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat 11. Saya agak cepat. Yesus juga menyatakan nubuat-nubuatnya dalam perjanjian lama dan itu digenapi dalam dirinya. Ya, itu digenapi dalam dirinya. Contohnya misalkan dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21 dan juga dalam Yohanes pasal 15 ayat 25. Artinya baru direncanakan dalam perjanjian lama tapi terrealisasi di dalam perjanjian baru. Ini menunjukkan bahwa perjanjian lama itu juga adalah firman Tuhan. Sama derajatnya, sama tingginya dengan perjanjian baru. Nah, oh iya, ini saya jawab pertanyaan Pak Surni. Rupanya di sini jawabannya. Ada kurang lebih 2.650 kutipan dari PL ditulis lagi dalam PB. Ya, saya sekaligus jawab pertanyaan Pak Surbati tadi. 2.650 kutipan firman Tuhan di PL dikutip lagi, ditulis lagi, dipakai lagi, diajarkan lagi di dalam perjanjian baru. Ya, dari 2.650 kutipan perjanjian lama dipakai, ditulis ulang dalam perjanjian baru. Ada kurang lebih 350 yang kutipan langsung. Kutipan langsung itu artinya apa? Perkataan Tuhan langsung di dalam PL ditulis lagi. Perkataan Tuhan yang langsung di PL itu dalam perjanjian baru. Ya. Dan ada 2.300 kutipan. Tidak langsung ini. Berarti artinya perkataan para nabi kan di dalam PL itu ditulis ulang di dalam perjanjian baru. Apa maksud, apa pesan dari semua ini? Terdapat rata-rata satu kutipan perjanjian lama dalam setiap 3 ayat perjanjian baru. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sekali lagi. Rata-rata satu kutipan dari PL, entah itu kutipan langsung atau entah itu perkataan langsung dari Tuhan atau lewat perkataan para nabi, ya. Dikatakan di sini. Terdapat rata-rata satu kutipan PL dalam setiap 3 ayat perjanjian baru. Jadi PL-nya yang diikuti dari PL itu contoh saja, jangan sampai salah lagi nih. Karena saya harus agak hati-hati memang ya, karena saya takut nanti Bapak Ibu jadi ini ya, punya tafsir sendiri. Ya, sekali lagi. Contohnya ini. Yang diikuti dari PL misalkan cuma 1 ayat. Diambilnya dari PL. Cuma 1 ayat. Tetapi di perjanjian baru 1 ayat yang diikuti dari PL tadi itu bisa dikatakan di sini dikutip lagi. Ya, di kitab yang berbeda, minimal 3 kitab di dalam perjanjian baru. Isi daripada PL itu. Contoh kitab Yesaya dan Mazmur. Paling banyak dikutip. Masing-masing lebih dari 400 kali. Kitab Yesaya dan Mazmur paling banyak dikutip 400 kali di dalam perjanjian baru. Yang sama sekali tidak pernah diikuti dalam perjanjian baru itu adalah Kidung Agung. Oke, saya masuk pertanyaan Pak Su. Sejak kapankah manusia melakukan? Ya, sejak kapankah manusia harus melakukan, harus mempraktekkan perjanjian baru? Sejak dari perjanjian lama. Mengapa? Karena ada 2.650 kutipan dari PL dikutip kembali di dalam perjanjian baru. Ada 350 kutipan langsung, perkataan langsung dari Tuhan ditulis lagi ulang di dalam perjanjian baru. Ada 2.300 kutipan dari tidak langsung, berarti ini perkataan Nabi kan, dalam PL ditulis ulang lagi dalam perjanjian baru. Kesimpulannya itu tadi. Pelaksanaan daripada kitab perjanjian baru itu juga sebenarnya
dilakukan dalam perjanjian lama. Maka untuk itulah Yesus katakan dalam perjanjian baru, aku datang bukan untuk membumi hanguskan, meniadakan, menipik, mendilit kitab para nabi. Bukan, kata Yesus. Tapi justru menyempurnakan. Apa maksudnya menyempurnakan di situ? Memperjelas bagaimana cara taktisnya manusia itu mempraktekkan seluruh firman Tuhan dari PL sampai PB. Itu artinya menggenapi, Bapak Ibu. Maka memang saya katakan tadi, ada sebagian orang hamba Tuhan menganggap PL itu sebagian aja firman Tuhan. Yang total firman Tuhan itu hanya PB. Itu ngawur. Karena nggak pernah tahu ini cerita ini. Nggak pernah tahu ini sejarah ini. Memang ada perkataan-perkataan Yesus yang baru, Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru. Ada memang. Tetapi ada banyak perkataan-perkataan Tuhan di dalam PL yang dibawa terus di dalam perjanjian baru. Ini menunjukkan betapa PL dan PB itu adalah firman Tuhan. Ini menunjukkan betapa PL dan PB itu punya korelasi yang kuat. Dan tidak bisa kita pisahkan. Tidak bisa kita pilah-pilah. Dan bahkan kita tidak bisa buang. Yang berlaku itu hanya PB. PL enggak boleh. Ini jawaban saya untuk menjawab pertanyaan Pak Sur. Rupanya nggak jauh-jauh Pak Sur jawaban saya. Saya nggak tahu, Bapak Ibu punya Alkitab manual nggak di situ ya? Pak Sur punya kitab manual nggak Pak? Karena kalau di Alkitab aplikasi kan nggak kelihatan. Di kitab manual, salah satu contoh saya kasih. Ya, kalau Bapak Ibu kita punya kitab manual, coba dilihat aja misalkan. Ya, ada namanya Bapak Ibu, nih kebetulan di tempat saya ini nggak ini ya. Ada rasanya misalkan nih di kitab manual yang hard copy. Misalkan nih Matius gitu ya pasal 1. Ada di catatan kaki di paling bawah. Ya, gimana sih jelasin dia? Di catatan kaki paling bawah. Kalau dalam bahasa kita itu footnote. Bapak Ibu tahu ya? Itu selalu muncul ada kitab PL. Padahal ini kitab PB loh. Matius, Markus, Lukas, tapi selalu saja dia ada di bawahnya itu footnote. Ya. Kitab PL ditulis di bawahnya. Itu artinya apa? Berarti ada di dalam kitab itu, pasal itu, kutipan. Itu maksud dari penjelasan saya ini. Nah, sekali lagi, selama ini kan banyak orang Kristen nggak tahu itu. Dikirain hanya cuma aksesoris tuh. Atau mengisi ruang kosong. Enggak. Ada maksudnya di balik itu. Itu dari secara teologis mau menjelaskan bahwa PL dan PB ini nggak bisa dipisahkan. Dua-duanya sama tingginya. Sama derajatnya, firman Allah. Dan juga apa? Yesus itu juga berkarya dalam PL, juga berkarya dalam PB. Tapi di dalam PB ada perbedaan cara kerjanya. Oke? Dari segi bahasa, perjanjian baru itu dalam bahasa Yunani. Ya. Sedangkan perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Ya. Nah, Bapak Ibu, dari segi teologi, tema-tema teologi perjanjian lama seperti penciptaan, dosa, hukuman, pertobatan, kurban, keselamatan, dan sebagainya. Ya, itu adalah dasar, itu adalah pondasi teologi perjanjian baru. Makanya saya bilang tadi, kalau kita tidak paham betul perjanjian lama, tafsir kita, pemahaman kita perjanjian baru, itu bisa salah loh Bapak Ibu. Makanya saya katakan tadi, ya, Yesus itu sudah ada loh di dalam perjanjian lama. Roh Kudus itu sudah ada loh dalam perjanjian lama. Tetapi tidak langsung tampak terlihat dia secara parsial, secara sendiri melakukan tugasnya. Tapi dia sudah ada. Nah, ini yang harus kita pahami. Bapak Ibu ya. Oke. Lalu ya. Hal yang lain Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik PL dan PB juga menjelaskan Allah kita adalah Allah yang sama. Allah yang Esa. Bukan Allah yang dua, bukan Allah yang tiga. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut mata kuliah